Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya pada bulan ini saya sempat membuat video. Tapi sengaja dalam video ini saya buat bahasa Indonesia karena video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS di dalam matkul hukum tata usaha negara, hukum acara tata usaha negara. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amro Alfi Syahri Albar dengan NIM 0502022032 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan perkara di pengadilan tata usaha negara. Sebelum kita masuk dalam pemeriksaan tata usaha negara, pemeriksaan acara tata usaha negara, maka akan saya berikan informasi terlebih dahulu bahwa di Indonesia, Peradilan Indonesia, ruangan lingkup peradilan Indonesia terdapat 4 peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Keempat peradilan ini, mereka semua berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, dalam pembahasan kali ini, saya tidak akan membahas mengenai acara dalam peradilan militer atau peradilan umum, tetapi akan saya fokuskan kepada peradilan tata usaha negara. Oke, bagi para penonton yang tidak tahu apa itu tata usaha negara, ya hal ini pengertian atau definisi tata usaha negara disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 yang menyebutkan tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan usaha pemerintahan, baik pemerintahan daerah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kemudian dilanjut pada nomor 2-nya dalam undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi peradilan tata usaha ini adalah peradilan yang menyelesaikan sengketa antara perseorangan atau badan kepada pejabat, yang mana objeknya itu pasti dan selalu berupa keputusan yang dikeluarkan oleh para pejabat di sana. Nah, jika ada perorangan atau badan yang merasa dirugikan, maka perseorangan tersebut atau badan hukum tersebut dapat mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Sebagai contoh, seorang pejabat membuat dan mengeluarkan surat keputusan berupa perubahan bangunan A, dan ternyata dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, perubahan bangunan tersebut, badan atau perseorangan ada yang merasa dirugikan. Nah, kemudian karena badan atau perusahaan tersebut merasa dirugikan, maka perseorangan tersebut, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta kepada hakim supaya keputusan tersebut dibatalkan atau tidak disahkan. Nah, sepertilah karena perubahan bangunan tersebut itu adalah berdasarkan perintah dari keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat, maka orang yang merasa dirugikan tersebut mengajukan gugatannya ke peradilan tata usaha negara, bukan ke peradilan umum atau ke peradilan agama. Itu terkait kompetensinya. Oke, menuju ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang gugatannya. Dalam gugatan tata usaha negara, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa gugatan itu isinya pasti berupa protes, istilahnya protes terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat. Oke, menurut pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ketentuan ganti rugi dan atau merehabilitasi. Dalam kata lain, gugatan terhadap sengketa tata usaha negara hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum yang merasa dirugikan, yang merasa kepentingannya dirugikan. Dan kemudian alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 Ayat 2. Lalu kemudian bagaimana gugatan tersebut dapat diproses atau gugatan tersebut dapat
dikeluarkan putusan terhadap gugatan tersebut. Nah, kemudian kita menuju ke pembahasan selanjutnya. Agar gugatan tersebut dapat mendapatkan putusan, maka harus melalui alur pemeriksaan acara. Nah, di dalam peradilan tata usaha negara terdapat 3 alur pemeriksaan acara, yaitu yang pertama alur pemeriksaan acara biasa, yang kemudian alur pemeriksaan acara cepat, dan alur pemeriksaan acara singkat. Untuk memahami dan memudahkan kita dalam memahami alur pemeriksaan acara cepat dan singkat, maka saya akan menjelaskan mengenai alur pemeriksaan acara biasa terlebih dahulu. Oke, dalam alur pemeriksaan acara biasa terdapat 6 langkah. 6 langkah, pada umumnya terdapat 6 langkah. Secara teoritis ada 6 langkah yang harus dilakukan terhadap penggugat agar gugatan tersebut dapat diproses. Yang pertama adalah dimulai dari penggugat mendaftarkan perkaranya ke peradilan. Maka dari itu langkah pertama adalah pendaftaran perkara. Nah, penggugat yang ingin gugatannya diproses harus melakukan pendaftaran perkara. Dan jika dalam pembahasan kali ini, dalam permasalahan ini adalah gugatan tata usaha negara, maka pendaftaran atau gugatan tersebut harus didaftarkan ke peradilan tata usaha negara supaya gugatan tersebut dapat diterima dan tidak dikembalikan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ketika sudah didaftarkan gugatan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh panitera. Dan dalam tahap ini pemeriksaan administrasi, panitera akan memeriksa apakah gugatan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat formilnya atau belum. Jika sudah, maka gugatan tersebut dapat terima dan bisa dilanjut ke langkah selanjutnya. Tapi jika belum, maka gugatan tersebut dikembalikan dan panitera akan meminta penggugat untuk memenuhi syarat-syarat formil. Oke, kita anggap saja sudah memenuhi syarat-syarat formilnya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah panitera akan memberikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan supaya apa? Agar dilakukannya rapat permusyawarahan atau disebut dengan dismissal proses. Nah, dalam tahap ini ketua pengadilan akan melakukan pengecekan, terutama pengecekan terhadap kompetensi dari gugatan tersebut. Apakah gugatan ini benar atau sudah pas di wilayahnya atau belum. Nah, hal ini terkait dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dan juga dalam proses ini juga nantinya akan diputuskan apakah gugatan ini pantas untuk dilakukan sidang acara cepat atau singkat atau biasa. Nah, dalam proses ini ketika sudah pemeriksaan dilakukan oleh ketua pengadilan, maka langkah selanjutnya adalah gugatan ini akan diberikan kepada hakim dan akan dilakukan pemeriksaan persiapan. Nah, dalam tahap atau langkah pemeriksaan persiapan ini, para hakim mempelajari gugatan tersebut. Dan jika misalnya para hakim ini merasa ada berkas yang kurang atau ada berkas yang dibutuhkan untuk dipelajari, maka hakim ini bisa meminta kepada penggugat untuk memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan tersebut. Nah, dalam hal ini disebut dengan langkah pemeriksaan persiapan. Nah, setelah langkah pemeriksaan persiapan sudah dilakukan oleh para hakim sudah melakukan pemeriksaan terhadap telah mempelajari gugatan tersebut, maka yang selanjutnya adalah pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak ini biasanya berbentuk surat yang dikirim kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk melaksanakan sidang, pemanggilan sidang. Nah, setelah para pihak ini menerima surat, minimal 6 hari setelah para pihak menerima surat, sidang baru bisa dilaksanakan. Itu acara biasa. Kemudian setelah pemanggilan surat dan setelah lewat 6 hari, maka sidang minimal 6 hari, maka sidang bisa dilaksanakan. Dalam sidang ini terdapat pembacaan gugatan, kemudian jawaban gugatan, dan kemudian replik, duplik yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat, kemudian pembuktian yang dilakukan penggugat dan tergugat, dan akhirnya nanti akan mengeluarkan putusan. Nah, itulah pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tata usaha negara. Nah, lalu bagaimana dengan pemeriksaan acara cepat? Pemeriksaan acara cepat ini sama seperti halnya pemeriksaan acara biasa. Namun bedanya hanya
terletak pada langkah ketika pemeriksaan persiapan. Nah, dalam acara biasa pemeriksaan persiapan itu kan hakim mempelajari gugatan. Nah, dalam pemeriksaan cepat itu hakim tidak perlu melaksanakan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan acara secara cepat, para hakim tidak perlu mempelajarinya dan hanya ada hakim tunggal dalam pemeriksaan acara cepat di Peradilan Tata Usaha Negara. Dan juga pada pemeriksaan acara cepat itu sidang dapat dilakukan tidak perlu menunggu 6 hari. Sebelum 6 hari sidang pun dapat dilakukan. Kemudian demikianlah pembahasan mengenai alur pemeriksaan acara di Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga untuk video yang berbahasa Inggris insyaallah akan saya upload di next video. Dan terima kasih telah melihat atau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.